Anak-anak Babu Salam, untuk terhindar dari penularan COVID-19, jangan lupa mencuci tangan sesuai aturan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi kelas 5 MI Babu Salam Oesal. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebelumnya coba teman-teman perhatikan gambar ini. Gambar di atas adalah kegiatan presentasi. Untuk apa anak-anak di atas melakukan kegiatan presentasi? Nah, mereka sedang menyampaikan suatu informasi kepada orang lain. Pada bab ini, kita akan belajar lebih jauh tentang cara membuat presentasi dengan bantuan komputer. Sebelumnya, teman-teman harus pahami dulu pengertian dari presentasi. Presentasi adalah kegiatan menyampaikan suatu informasi kepada orang lain. Orang yang menyampaikan informasi disebut presenter. Ada bermacam-macam presenter, seperti presenter televisi, presenter radio, dan lain-lain. Nah, pada bab ini kita akan belajar sebuah program yang dapat membuat presentasi. Pasti teman-teman di kelas 4 dulu pernah melakukan kegiatan presentasi di depan kelas. Nah, agar presentasi teman-teman ini lebih menarik, kita dapat melengkapinya dengan foto atau gambar yang ditempel di karton. Nah, dengan bantuan komputer, presentasi teman-teman bisa tampil lebih unik dan lebih menarik. Salah satunya dengan menggunakan aplikasi Microsoft Office PowerPoint. Nah, dengan menggunakan program Microsoft Office PowerPoint, teman-teman dapat menyisipkan gambar, foto, video, dan suara. Hebat sekali bukan? Presentasi ini akan lebih unik dan lebih menarik. Untuk lebih memahami program tersebut, ayo kita belajar bersama. Nah, di bab 1 ini kita akan belajar mengenal program pembuat presentasi tadi. Perhatikan, yang pertama adalah mengenal Microsoft PowerPoint sebagai program presentasi. Microsoft PowerPoint ini adalah sebuah program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Dengan menggunakan program Microsoft PowerPoint ini, teman-teman dapat menyisipkan gambar, foto, video, dan suara. Presentasi teman-teman akan jauh lebih unik dan menarik. Nah, di bawah ini adalah tampilan jendela Microsoft Office PowerPoint. Tampilan jendelanya seperti ini ya. Berikutnya, untuk memulai program Microsoft PowerPoint, ikuti langkah berikut. Untuk membukanya, yang pertama kita klik logo Windows. Logo Windows ini letaknya berada di pojok kiri paling bawah, di sebelah sini. Setelah klik logo Windows, kita pilih All Program. Kemudian kita klik Microsoft Office. Dan terakhir, klik Microsoft Office PowerPoint. Maka akan terbuka jendela Microsoft Office PowerPoint. Berikutnya adalah mengenal tampilan layar Microsoft PowerPoint. Teman-teman, ini adalah tampilan layar Microsoft Office PowerPoint. Jendela utamanya seperti ini. Nah, di sini ada 7 poin yang harus dipahami. Kita lihat, yang pertama namanya adalah tab menu. Tab menu terdiri dari Home, Insert, Design, Animations, Slideshow, Review, dan View. Ini adalah kumpulan dari tab menu. Nah, tab menu ini adalah deretan menu yang mewakili sebuah perintah. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua bernama Title Bar. Yang ketiga bernama Toolbar Akses Cepat. Yang keempat bernama peluncur kotak dialog cepat. Yang kelima bernama slide. Yang keenam bernama placeholder. Dan yang ketujuh bernama tampilan slide. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama tadi adalah tab menu. Nah, tab menu ini adalah deretan menu yang berisi perintah. Yang kedua, title bar. Title bar menampilkan nama program dan nama file yang sedang aktif. Yang ketiga adalah toolbar akses cepat. Apa fungsi dari toolbar akses cepat ini? Toolbar akses cepat berfungsi untuk menambahkan tool-tool atau alat-alat yang sering digunakan. Yang keempat adalah peluncur kotak dialog cepat.
Ini berguna untuk mengakses semua fitur dari pilihan menu yang kita pilih. Berikutnya, yang kelima tadi adalah slide. Slide ini merupakan tempat atau area yang akan digunakan untuk membuat presentasi. Yang keenam adalah placeholder. Placeholder ini merupakan tempat untuk mengetikkan teks serta menyisipkan berbagai objek dan gambar yang terletak di lembar kerja atau disebut worksheet. Yang ketujuh atau yang terakhir tadi adalah tampilan slide. Nah, dalam tampilan slide ini ada 4 fungsi yang bisa kita pilih dalam Microsoft Office PowerPoint. Yang pertama adalah normal. Nah, normal ini tampilan untuk mengedit presentasi. Yang kedua bernama slide sorter. Slide sorter ini untuk menampilkan semua slide dalam ukuran kecil dan berurutan. Yang berikutnya ada tampilan reading view. Nah, bagaimana tampilan reading view ini? Tampilan reading view ini untuk menampilkan slide satu persatu dalam ukuran yang besar. Yang terakhir adalah tampilan slideshow. Nah, kalau slideshow ini seperti yang Pak gunakan ini dalam video untuk menjalankan presentasi. Nah, video ini juga diambil dari Microsoft Office PowerPoint. Berikutnya adalah menu dan icon dalam Microsoft PowerPoint. Untuk menjalankan perintah dalam Microsoft Office PowerPoint dilakukan melalui menu dan icon. Menu itu ditandai oleh teks seperti file, home, insert, dan lain-lain. Sampai di view tadi ya. Terus bagaimana dengan icon? Icon diwakili oleh gambar-gambar kecil yang mengandung perintah tertentu. Nah, berikut ini adalah contoh beberapa icon yang ada di Microsoft Office PowerPoint. Yang pertama adalah icon save. Nah, icon save bentuknya seperti ini, bergambar disket. Icon save ini berfungsi untuk menyimpan file. Berikutnya adalah icon paste, bentuknya seperti ini. Nah, icon paste untuk menempelkan hasil salinan sebuah objek di lembar kerja Microsoft PowerPoint. Selanjutnya adalah icon open. Nah, ini adalah bentuk dari icon open. Icon open ini untuk membuka dokumen yang pernah disimpan sebelumnya. Dan berikutnya adalah icon close. Nah, ini bentuk dari icon close. Icon close ini berfungsi untuk menutup dokumen yang sedang aktif. Mari kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara mengoperasikan Microsoft PowerPoint? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menambah dokumen baru. Nah, jika ingin menambah atau membuat dokumen baru, kita menggunakan cara di bawah ini. Yang pertama, klik menu file, pilih new, dan terakhir klik create. Nah, sebentar Pak akan tunjukkan ya bagaimana caranya. Cara yang kedua adalah membuka file. Langkah yang pertama adalah klik menu file, pilih open, kemudian pilih lokasi tempat kita menyimpan file, dan yang terakhir klik open. Selanjutnya, cara menyimpan file. Yang pertama, klik menu file. Yang kedua, pilih save atau klik gambar disket di sebelah kiri atas. Yang ketiga, tentukan folder atau nama file untuk menyimpan file. Yang terakhir, klik save. Yang keempat adalah menutup program. Nah, cara menutup program sama juga langkah pertamanya, yaitu klik menu file. Yang kedua, klik exit PowerPoint atau bisa juga klik icon close. Juga cara berikutnya yaitu dengan mengklik tanda silang merah di sudut kanan atas jendela Microsoft PowerPoint. Biasanya berada di sini tanda silang merahnya, pojok kanan atas. Nah, sekarang mari kita coba mengoperasikan Microsoft Office PowerPoint. Nah, tadi untuk membuka Microsoft Office PowerPoint, kita klik logo Star atau Windows. Nah, ini disebut logo Star atau Windows ya. Atau pada Windows 10 ada kolom pencaharian di sebelah logo Star. Ini adalah kolom pencaharian. Nah, di kolom pencaharian ini kita bisa langsung mengetik nama program yang ingin kita buka. Tadi yang ingin kita buka adalah PowerPoint. Kita klik di kolom pencarian, kemudian kita ketik PowerPoint. Begitu kita klik, maka akan keluar Microsoft Office PowerPoint 2007. Kita klik 2 kali untuk membukanya. Nah, ini adalah tampilan jendela awal dari Microsoft Office PowerPoint. Terus
Terus yang berikutnya, bagaimana jika kita ingin membuat dokumen baru? Kita klik menu file. Ini adalah menu file atau biasa disebut office button. Kita klik, kemudian kita pilih new yang ini. Klik. Nah, kemudian langkah terakhir klik create. Nah, ini sudah terbuka jendela Microsoft Office yang baru. Yang ini ya, yang tadi dibuka. Nah, berikutnya jika kita ingin membuka file yang sudah ada. Cara yang pertama, klik kembali file atau office button. Terus kita pilih open. Setelah mengklik open, maka akan diantar ke lokasi kita tempat menyimpan file. Maka kita cari file kita tersimpan di mana. Misalnya di sini di data D. Terus kita cari file kita. Nah, misalnya Pak Sawal ingin membuka file yang ini, puasa Ramadan. Kita klik. Tunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul PowerPoint yang kita cari tadi, file yang kita cari. Seperti itu ya. Nah, terus berikutnya jika kita ingin menyimpan file setelah selesai mengedit atau menyelesaikan file presentasi kita ingin menyimpan file PowerPoint kita. Caranya adalah klik menu file atau office button tadi, terus pilih lambang disket seperti ini atau save. Kita pilih save. Nah, terus tentukan nama, bisa kita klik nama di sini, mau kita kasih nama apa terserah. Misalnya di sini mau kasih nama kelas 5. Terus terakhir pilih save. Ini adalah save. Klik. Nah, otomatis file kita sudah tersimpan ke hard disk kita. Berikutnya yang terakhir adalah cara menutup program Office PowerPoint. Kembali lagi, klik menu file atau office button, lalu kita klik close yang ini. Nah, ini maka akan langsung keluar dari Microsoft Office PowerPoint. Atau bisa juga dengan mengklik exit PowerPoint yang ini. Nah, itu langsung keluar dari PowerPoint. Nah, langsung keluar dari Microsoft Office PowerPoint. Atau bisa juga dengan kita mengklik tanda silang di pojok kanan atas yang seperti ini ya. Maka bisa keluar dari Microsoft Office PowerPoint. Nah, itu saja presentasi materinya. Jika teman-teman belum paham mengenai materi ini, bisa diulang-ulang videonya agar bisa memahami. Selanjutnya, apabila sudah memahami video ini, segera mengkonfirmasi ke WA pribadi Pak Sawal untuk mendapatkan tugas berikutnya. Salam semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.